Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita telah sampai di halaman ketiga surah Al-Baqarah ya. Dan kita akan lanjutkan ayat ke-8 ya, sampai berhenti melihat durasi yang akan kita gunakan pada kesempatan ini. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca satu ayat, kemudian kita akan jelaskan bagaimana cara membacanya ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya ya, agar teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan benar bagaimana cara membaca daripada ayat-ayat Al-Qur'an ya. Baik, kita mulai. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik sahabat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan dulu ya bagaimana cara membacanya tadi. Yang pertama wamina ya, wamina. Kemudian huruf na langsung masuk ke huruf nun ya, yang di sini yang bertasdid ada tanda tasdid atau tanda penekanan ya, maka langsung masuk waminan ya, karena yang pertama ada hamzah wasol atau hamzah penyambung antara kata wamina dan juga annas ya, maka langsung masuk ke huruf nun yang bertasdid. Wa minan nasi ya, wa minan nasi ya, langsung masuk ya. Jadi kemudian huruf na dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf na ini ya, maka dibaca wa minan nasi ya. Kemudian kita lihat lagi man ya, huruf nun sukun ketemu huruf ya, kemudian ada tasdidnya atau tanda penekanannya, maka harus huruf nunnya harus ditekan ya, atau didengungkan kurang lebih 2 atau 3 harokat ya. Mayyaqulu ya, didengungkan ya, mayyaqulu. Jadi huruf nun ketemu huruf ya langsung melebur ya. May bukan lagi man tapi mayya, langsung masuk ya ke huruf ya. Mayya, apalagi terdapat tasdid di sini ya, maka harus ditekan. Mayyaqulu ya, ku dibaca 2 harokat, ini huruf ku karena terdapat waw sukun di depan huruf ku ya, maka harus dibaca 2 harokat ya. Mayyaqulu ya. Kemudian amanna, huruf a dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya yang merupakan tanda 2 harokat, maka a dipanjangkan 2 harokat. Amanna, amanna. Nah, kemudian huruf na yang ini perhatikan terdapat tanda tasdid ya, atau tanda penekanan yang ini ya, garis seperti garis menonjol ini. Kemudian ditekan amanna. Kemudian na-nya dipanjangkan 2 harokat ya, dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif ya di depan huruf na. May yaqulu amanna, nah jadi agak panjang ya. Kemudian billahi ya, pertama huruf ba menjadi bi harokat i, kemudian ada hamzah wasol di depannya dan terdapat lam yang bertasdid. Ada juga ini adalah lafaz jalalah, di atasnya terdapat alif kecil yang merupakan tanda 2 harokat, maka la di sini harus dipanjangkan 2
harokat. Billahi, lahi, ya. Man yaqulu amanna billahi, ya. Kemudian wabil yaumil, kemudian wabil yaumi, huruf ba menjadi bi harokat i, ada hamzah wasol, huruf bi langsung melebur masuk ke huruf lam, ya, lam yang sukun, ya. Wabil langsung masuk, ya, wabil yaumi, huruf ya dibaca dipanjangkan 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat waw sukun di depan huruf ya. Yaumi, billahi wabil yaumi, man yaqulu amanna wabillahi wabil yaumi, amanna billahi wabil yaumil, ya, yaumi. Kemudian huruf mi yang di ujung langsung masuk ke huruf lam yang sukun ini, ya, karena ada hamzah wasol, ya, sebagaimana di sini tadi, ya. Mil langsung wabil yaumil, mil, ya, langsung masuk, ya. Kemudian huruf a yang ini depan huruf lam ini, ya, terdapat alif kecil di atasnya, maka a harus dipanjangkan 2 harokat. Wabil yaumil akhiri, akhiri, jadi harus dipanjangkan 2 harokat, ya, atau diayun sekali. Terus wamahum, wamahum, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif, ya, di depan huruf ma. Wamahum, huruf mim sukun, ya, wamahum bimu'minin, ya, bimu, ya, pertama huruf ini huruf hamzah, huruf a sukun, maka dibaca mu, ya, bimu, bimu minina, ni dipanjangkan kurang lebih 5 harokat, 4 sampai 5 harokat karena di depannya terdapat ya sukun yang akan berhenti, ya, sebelum huruf nun, maka di huruf na yang ini, huruf ni, harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat karena huruf ya adalah huruf pemberhentian, ya, huruf ya sukun ini, ya. Maka kita baca wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kemudian huruf mim sukun ini, ya, bertemu dengan huruf ba, maka harus ditekan, ya, kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Wa ma hum bimu, ya, jadi harus ditekan, ya, ditahan. Wa ma hum ditahan, ya, berdengung kemudian ditahan. Wa ma hum bimu'minin. Seperti itu, ya. Baik, kita lihat lagi ayat berikutnya. Yukhadi'una Allah, perhatikan, yukhadi'una Allah, ya. Pertama huruf kho dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf kho, ya, maka dibaca yukho, jadi harus panjang 2 harokat, ya. Yukhadi'una, u dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf u, maka kita baca yukhadi'una, ya. Kemudian huruf na langsung melebur ke huruf lam yang memiliki tasdid ini, ya, karena ini lafzul jalalah, terdapat tanda alif kecil di atasnya, maka harus dipanjangkan 2 harokat. Yukhadi'una Allah, yukhadi'una Allah, ya. Kemudian walladzina amanu, kemudian wa alladzi, ya, tapi karena ini hamzah wasol langsung tidak dibaca a-nya, langsung wal masuk ke huruf lam, ya, wa langsung masuk ke huruf lam yang bertasdid. Walladzina, wal, ya, walladzi, ya, kemudian huruf dzi dipanjangkan 2 harokat
karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf dhi. Maka dhi diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat. Contohnya walladzina, ladzina. Ya, kemudian amanu, a ini dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf a, ya. Amanu. Kemudian nu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun, ya. Waw sukun di depan huruf nu. Dan alif yang di ujung ini alif yang tidak perlu dibaca atau tidak dianggap karena dia hanya kaidah penulisan saja. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Wa ma yakhda'una. Ya, wa ma dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di depan alif di depan huruf ma, ya. Wa ma jadi harus panjang 2 harokat. Wa ma yakhda'una, ya, huruf kho, ya, kho sukun harus dibaca yakh. Wa ma yakh, ya, da'una, u dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun di depan huruf u. Wa ma yakhda'una. Kemudian illa anfusahum yakhda'una. Kemudian illa jadi huruf i ini langsung masuk ke huruf lam yang bertasdid, ya. Karena ya sudah hukumnya seperti itu, ya. Illa. Kemudian la dipanjangkan kurang lebih 4 sampai 5 harokat, ya, karena ada tanda 4 sampai 5 harokat. Maka dibaca illa anfusahum, ya, 4 sampai 5 harokat, ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kemudian huruf nun sukun ketemu huruf fa, ya, maka harus didengungkan, ya. Huruf nun ketemu fa ini melebur, nun ketemu fa langsung melebur, kemudian ditahannya, didengungkan. Wa ma yakhda'una illa anfusahum illa anfusahum, huruf mim sukun, ya. Kemudian wa ma yash'urun. Wa ma dibaca 2 harokat, ya, karena terdapat alif di depan huruf ma, ya, maka dibaca wa ma. Kemudian yash'urun, u dibaca huruf ru, ya, ru dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf ru. Kemudian ru dipanjangkan kurang lebih 4 sampai 5 harokat karena dia terdapat di depannya waw sukun sebelum huruf pemberhentian, ya. Waw sukun sebelum huruf pemberhentian, maka harus huruf ru-nya harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Contohnya wa ma yash'urun, ya. Baik. Kita lihat contoh berikutnya. Fi qulubihim, ya. Kita lihat dulu, fi dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun di depan huruf fi, ya. Maka dibaca fi harus diayun sekali, ya, atau dipanjangkan 2 harokat. Fi qulubihim, ya, qulu, ya, lu dibaca 2 harokat atau dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf lu, ya. Yang ini fi qulubihim, bihim. Kemudian ini huruf ba menjadi bi harokat i, ha menjadi hi harokat i, ya, harokat bawah, ya. Fi qulubihim. Kemudian huruf mim ketemu huruf mim yang bertasdid, ya, maka harus ditahan kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Contohnya fi qulubihim, ya, kemudian didengungkan, ya. Fi qulubihim, ya, huruf mim ketemu mim, ya. Kemudian ada tasdid, harus ditekan, ditahan dan didengungkan, ya. Fi qulubihim maradun. Kemudian huruf, ya, ro ini huruf ro. Kemudian huruf dun, ya, huruf harokat un ketemu huruf fa, ya, harokat un ketemu fa.
Ya, ini an in un ya, ini harokat un. Ketemu fa harus ditahan dan didengungkan. Ya, antara dun dan fa itu melebur ya. Maradun, maradun. Jadi harus didengungkan dan ditahan ya. Fi qulubihim maradun. Ya, maradun fa, maradun fa ya. Fi qulubihim maradun fazadahum. Kemudian langsung baca faza ya. Za dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf za ya. Fazadahum, fazadahum. Kemudian humu dibaca mu yang di ini, yang di ujung ya, dibaca langsung masuk ke huruf lam yang ini ya, karena terdapat tanda tasdid, dan juga dibaca 2 harokat karena ada alif kecil di depannya. Kenapa demikian? Karena terdapat hamzah wasol di depannya dan juga tanda tasdid, maka dibaca fazadahumullahu. Humul langsung masuk ke huruf lam ya, mu-nya masuk ke huruf lam. Fazadahumullahu ya, maradha. Kemudian huruf do harokat an ya, kalau berhenti teorinya sebagaimana di pelajaran Iqra ya, jika teman-teman belajar Iqra, huruf an ini harus berubah menjadi a, bukan lagi dibaca an tapi dibaca a apabila berhenti ya. Di sini kan kita berhenti, maka kita berhenti, kita baca maradha, bukan lagi maradhon tapi maradha. Jadi harus dipanjangkan kurang lebih 2 harokat ya kalau berhenti. Jadi an-nya hilang menjadi a kalau berhenti ya. Kita baca fazadahumullahu maradha. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, walahum adzabun. Perhatikan walahum ya, 1 harokat dibaca biasa. Adzabun, za dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf za ya. Walahum adzabun, harokat un ya, dibaca adzabun. Kemudian alimun ya, li dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf li, maka dibaca alimum. Kemudian harokat un bertemu dengan ba ya, ini ada tandanya ya, harus jadi mim. Alimum, bukan alimun tapi alimum ya, karena harus ditahan dan ditekan, didengungkan ya. Ditahan ditekan kurang lebih panjangnya 2 harokat ya, kemudian didengungkan ya. Alimum bima, jadi huruf mim ya, mim ketemu ba jadi dibaca alimum. Alimum bima kanu, ka dibaca 2 harokat di sini karena terdapat alif di depan huruf ka ya, maka dibaca kanu. Nu dibaca 2 harokat di sini karena terdapat waw sukun di depan huruf nu. Alif di sini tidak dianggap atau tidak perlu dibaca karena kaidah penulisan. Alimum bima kanu yakdzibun. Ya, perhatikan ya. Yakdzibun. Bu dibaca kurang lebih 4 sampai 5 harokat karena ada waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Maka teorinya harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat huruf bu ya. Contohnya alimum bima kanu yakdzibun. Seperti itu ya. Baik, kita baca dari awal lagi yang kita pelajari tadi sampai di ayat ke-10 ya, ayat 8 sampai 10. Maka kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan ini ya, dari ayat ke-8 sampai ke-10. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di ayat selanjutnya pada video-video yang lain. Jika ada pertanyaan silahkan layangkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.